Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya, di mana Kementerian Agama bereaksi atas respon surat edaran yang mengatur penggunaan speaker luar saat tadarus Al-Quran dan ceramah di bulan Ramadan. Salah satu yang disoroti Kemenak adalah pernyataan pendakwa Gus Miftah yang membandingkan aturan penggunaan speaker masjid dengan acara dangdutan. Dan pemirsa, urusan speaker masjid atau musola lagi-lagi menjadi polemik, padahal surat edaran yang mengatur tentang aturan pengeras suara terutama selama Ramadan sudah diatur sejak 2022. Lalu apakah Kemenak perlu mengevaluasinya dan mengakomodasi masukan dari pendakwa Gus Miftah? Kami akan membahasnya bersama dengan Zainud Tauhid, Wakil Ketua One Team MUI. Assalamualaikum, selamat malam Pak Zainud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Vera. Ya, Pak Zainud, surat edaran dari Kementerian Agama yang mengatur pengeras suara dalam dan juga luar masih menuai pro kontra di tengah masyarakat. Sebetulnya tepatkah aturan ini menurut MUI? Ya, surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pengeras suara saya kira sudah bagus dan tidak perlu lagi dievaluasi atau direvisi. Yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa surat edaran Menteri Agama ini bukan larangan ya, tapi lebih bersifat pengaturan, yaitu pengaturan pengeras suara di rumah ibadah, utamanya adalah di masjid dan musola. Mengapa perlu ada pengaturan? Ya, ini untuk mewujudkan ketentraman, mewujudkan ketertiban dan juga kenyamanan bersama. Karena ya kita ini kan sesungguhnya hidup di tengah masyarakat yang plural, masyarakat yang majemuk, ya, yang beragam, sehingga penggunaan pengeras suara saya kira diharapkan tidak menimbulkan gangguan ketentraman di masyarakat ya. Untuk itu saya kira surat edaran ini masih diperlukan untuk mengatur kehidupan di masyarakat kita. Baik, tapi kan semangat syiar Ramadan yang identik dengan Gema Tadarus dan Tarawih akankah menjadi terganggu sebetulnya dan kurang terasa jadinya semangat karena aturan ini? Ya, saya kira tidak benar ya bahwa dengan ketiadaan pengeras suara luar itu akan mengurangi nuansa syiar ya atau kekhidmatan bulan Ramadan, karena syiar Ramadan itu tidak diukur dari sound yang keras ya atau suara-suara takbir, tahlil dan sebagainya yang itu bisa kita dengar di luar, tapi kehusuan ya, kemudian keikhlasan kita dalam beribadah itu yang sesungguhnya menjadi ukuran syiar di dalam pelaksanaan ibadah Ramadan itu. Jika memang tujuannya adalah untuk toleransi agar suasana Ramadan menjadi lebih khusyuk dan syahdu, namun kan bagi sebagian orang dan wilayah ini menganggap justru tradisi di bulan Ramadan yang harus dipertahankan dengan Gema Tadarus maupun juga Tarawih ini. Bagaimana sebaiknya menyikapi ini? Iya, memang saya kira dalam pelaksanaannya tetap perlu mempertimbangkan kearifan lokal dan toleransi dalam batas-batas tertentu. Ya, mungkin sebaiknya surat edaran Kementerian Agama ini perlu lebih disosialisasikan ya, perlu lebih dikomunikasikan dengan ormas-ormas Islam dan juga masyarakat luas agar masyarakat itu bisa memahami substansi dari surat edaran tersebut. Baik, jadi bisa diatur wilayah mana yang memang mengutamakan dan juga menjalankan tradisi itu diperbolehkan saja begitu ya? Iya, saya melihat bahwa urgensinya adalah pengaturan dan dalam pelaksanaannya di masyarakat itu ya tidak terlalu ketat ya, tetap memperhatikan kearifan lokal, tetap memperhatikan suasana kebatinan masyarakat yang memang di dalam bulan suci Ramadan ini berbeda-beda ya. Tentunya ada masyarakat yang
sudah turun-temurun misalnya di masyarakatnya itu tradisi tadarusan, ya, kemudian pembacaan kalimat thayyibah dan sebagainya itu dilaksanakan. Jadi pada prinsipnya bahwa pengaturan ini harus betul-betul menjadi kesepahaman kita bersama dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan kearifan masyarakat. Jadi menurut Pak Zainud bahwa Kementerian Agama harusnya mencantumkan spesifik wilayah-wilayah mana saja yang boleh dan tidak, begitu ya? Ya, saya kira tidak perlu ya, karena aturan itu kan memang utamanya adalah bagaimana masyarakat itu bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun tetap dalam pelaksanaannya memperhatikan kondisi situasi, kearifan yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ya, Pak Zainud, dalam surat edaran itu kan juga diatur secara spesifik terkait dengan kualitas dan juga kelayakan pengeras suaranya. Di antaranya tidak sumbang, kemudian juga soal volume pengeras suara yang diatur paling besar itu 100 dB. Nah, apakah standar yang ditetapkan ini sebetulnya bisa dan mudah untuk diikuti oleh semua masjid maupun juga musola? Iya, idealnya seperti itu ya. Tapi kan memang di masyarakat itu tidak semua orang memahami terkait dengan ukuran-ukuran yang ditentukan ya. Namun saya kira bahwa di dalam pengaturan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Agama nomor 5 ya tahun 2022 itu sudah mengatur sedemikian rupa ya, dan memberikan kelonggaran pada masyarakat ya, misalnya penggunaan speaker luar itu atau pengeras suara luar itu misalnya pada saat menjelang azan misalnya diperbolehkan sampai 10 menit ya, pembacaan tarhim atau pembacaan salawat ya, atau juga pembacaan Al-Quran misalnya pada sholat subuh misalnya, atau juga pada sholat-sholat yang lain itu juga ada pengaturannya. Saya kira itu menjadi sebuah kelonggaran yang saya kira sudah sangat baik sekali. Jadi aturan ini tidak masalah, tapi bukan berarti melarang begitu ya, dikembalikan lagi kepada wilayah masing-masing. Nah, kemudian apa terakhir saran dari MUI kepada Kementerian Agama dan juga saran kepada masyarakat mengenai aturan pengeras suara ini? Ya, dari MUI pasti bahwa menyambut baik surat edaran ini, dan kami mengharapkan dari Kementerian Agama terus mensosialisasikan kepada masyarakat, ya utamanya kepada ormas-ormas Islam, agar substansi dari surat edaran ini dipahami dengan baik. Jangan sampai ada ya tokoh masyarakat yang justru menangkapnya secara tidak benar, ya misalnya ya membandingkan azan ya dengan dangdutan, ya saya kira itu bukan pada sebuah analogi yang tepat ya, atau bahasa fikihnya itu al-qiyas ma'al-farik itu ya. Karena tugas Kementerian Agama kan memang mengatur urusan pemerintah di bidang agama ya, masalah pelaksanaan ibadah misalnya terkait dengan bagaimana pengaturan suara ya yang keluar dari musola atau dari tempat ibadah, agar itu bisa membangun harmonisasi di tengah-tengah masyarakat ya. Urusan dangdutan itu kan sebenarnya urusan kepolisian untuk menertibkan, bukan urusan Kementerian Agama. Saya kira kami juga mohon kepada tokoh masyarakat, tokoh agama agar memberikan pemahaman yang benar di dalam masalah ini. Terima kasih. Baik, tidak tepat ketika membandingkan pengeras suara rumah ibadah dengan dangdutan begitu ya. Terima kasih Pak Zainud sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.